Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang tuntunan puasa, dan hari ini kita akan membahas tentang rukun puasa ya. Tentang rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ada berapa? Rukun puasa cuman ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama adalah niat ya. Yaitu maksudnya niat apa? Yaitu yang kita harus lakukan adalah mengokohkan hati kita untuk melaksanakan puasa Ramadan ini semata-mata hanya karena melaksanakan perintah dari Allah saja ya, bukan yang lain. Jadi kita berpuasa mengokohkan hati untuk melaksanakan apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah seperti itu. Nah, perintah berniat untuk puasa ini ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, seperti ada yang tertulis di layar ini. Barang siapa yang malamnya ya belum berniat puasa, maka tidak ada puasa baginya ya. Jadi perhatikan, jadi kalau bisa pada malam harinya sebelum puasa itu niatkan puasa tersebut dengan niat yang kokoh seperti itu. Dan perlu jadi garis bawah juga bahwa ada juga hadis dari Hafsah ya, itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa sebelum fajar tidak menetapkan atau meniatkan untuk saum, maka tidak sah saum baginya seperti itu. Nah, ini penting sekali. Namun ya, rekan-rekan semua, untuk puasa sunnah, niat tersebut sah bila dilakukan setelah terbit matahari atau sesudah siang hari, sekalipun jika belum memasukkan sedikitpun makanan atau minuman dari pagi hari ya. Hal ini didasarkan pada keterangan Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa Nabi pernah bertanya, adakah padamu makanan? Lalu kemudian jawab kami, tidak. Terus Nabi menjawab, kalau begitu saya akan berpuasa. Nah, seperti itu. Jadi Nabi itu pernah berpuasa seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal niat lagi ya, niat ikhlas ini sangat penting untuk semua amal ya, karena apapun yang tidak diniatkan kepada Allah maka tidak akan berpahala, tidak akan diterima, tidak dianggap sebagai ibadah seperti itu. Walaupun zahirnya perbuatan itu baik, tapi kalau niatnya bukan untuk Allah maka nilainya zero, nilainya nol seperti itu. Jadi seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pada hadis pertama arba'in itu ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Sesungguhnya semua pekerjaan itu dengan niat, dan sebenarnya bagi tiap-tiap orang ya itu memperoleh apa yang dia niatkan. Jadi ini penting sekali, pentingnya niat ini. Jadi rukun niat ini harus ada dulu seperti itu. Niat puasa ini ya harus dilakukan sebelum terbit fajar shadiq ya. Niat puasa Ramadan ya. Ini sebenarnya untuk puasa secara umum juga, tapi ini dikhususkan untuk puasa Ramadan. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad gitu, niatnya bisa dijadikan satu sekaligus di awal bulan gitu juga boleh. Jadi untuk mengawali Ramadan, mengawali bulan Ramadan seperti itu. Alasannya kenapa? Karena niat puasa Ramadan ini sama seperti niat haji, jadi tidak perlu diperbarui setiap kali ya. Namun menurut Imam Syafi'i ya, niat puasa itu pada malam sebelumnya, yaitu mulai dari ba'da maghrib sampai sebelum terbit fajar, itu masih bisa niat seperti itu. Jadi mengokohkan hati itu pada saat-saat seperti itu. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i ini didasarkan pada kenyataan bahwa masing-masing hari pada puasa Ramadan berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh niatnya dijadikan satu sekaligus di awal bulan. Seperti itu. Ya. Jadi memang ada dua pendapat ini, harus monggo mana yang lebih baik, tapi usahakan jika ikut Imam Syafi'i maka konsisten ikut Imam Syafi'i. Ketika konsisten mengikuti Imam Malik maka konsistenlah mengikuti Imam Malik seperti itu ya.
Baik. Eh, Rukun yang kedua ya. Rukun yang kedua adalah imsak. Apa itu artinya imsak? Imsak adalah menahan diri. Jadi kalau tadi sudah niat, lalu kemudian diikuti dengan imsak atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya, lengkapnya seperti apa yang sudah tertulis di layar ya. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah bagian bagimu dan kamu pun adalah bagian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Seperti itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini ada dikatakan garis putih dan garis hitam ini, yang dimaksud itu adalah terangnya siang dan gelapnya malam ya, sebagai yang mirip seperti yang diterangkan oleh dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, bahwa Adi bin Hatim bercerita, tatkala turun ayat hingga nyata benang putih dan benang hitam berupa fajar ya, saya mengambil seutas tali hitam dan seutas tali putih, lalu saya taruh di bawah bantal dan saya amati di waktu malam, dan ternyata tidak dapat saya bedakan. Ketika pagi hari saya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan saya menceritakan ini kepada beliau perihal itu ya. Lalu kemudian beliau bersabda, maksudnya itu ya, benang putih dan hitam garis itu maksudnya adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah dua rukun berpuasa ya. Yang pertama adalah niat, lalu yang kedua imsak dari fajar sampai terbenam matahari, seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya, semoga berguna. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain.